Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Jumat, 12 Februari 2021, Pekan Biasa kelima. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 7, ayat 31 sampai dengan 37. Bersama saya, Endar Jatmiko, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Putra Tunggal-Mu, hari ini Engkau telah menunjukkan betapa Engkau memperhatikan umat-Mu yang menderita, terlebih yang sakit tuli dan bisu. Berkenanlah Engkau membuka telinga hati dan budi kami, serta membuat lidah kami mampu mewartakan sabda-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat menyentuh hati orang lain dengan kehangatan kasih yang dalam. Dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit dan yang punya kelemahan ini sebenarnya mau menampakkan kasih Allah sendiri yang tak terbatas kepada manusia. Yesus menerima semua orang yang membutuhkan pertolongannya tanpa membeda-bedakan, termasuk diri kita. Kita saksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang meminta bantuan ini. Yesus memisahkan orang yang sakit dari orang banyak, dengan tujuan agar Yesus dapat berhadapan secara pribadi dengan orang yang disembuhkan. sehingga yang sakit merasa disapa
dan diperhatikan secara khusus. Yesus ingin agar karyanya ini bukan menjadi tontonan umum. Kita menyaksikan pula jari dan tangan Yesus yang meraba telinga dan lidah si sakit. Ternyata mempunyai daya yang luar biasa. Bersama dengan hembusan nafas Yesus dan kata Efata, yang artinya terbukalah, maka telinga si sakit terbuka dan tali pengikat lidahnya yang membuat orang itu bisu terlepas. Sehingga orang itu dapat berkata. Tidak mengherankan bahwa orang yang menyaksikan peristiwa ini menjadi sangat takjub dan tercengang serta memuji-muji Dia. Dengan sabda Yesus hari ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan telinga itu bukan hanya supaya orang itu dapat mendengar secara fisik, tetapi lebih-lebih supaya orang itu punya kepekaan terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, dapat memahami dan menilai apa yang didengar, dan akhirnya mampu mendengarkan sabda Tuhan sendiri. Kalau ada orang dapat mendengar dengan baik, juga akan berbicara dengan baik, maka kita pun kalau mampu mendengarkan dan mampu memahami sabda Tuhan, kita akan mampu mewartakan dan menyampaikannya kepada orang lain. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek yang dirayakan oleh saudara kita dari etnis Tionghoa. Biasanya momen ini digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, mengunjungi sanak saudara, dan makan bersama. Tetapi ada perbedaan di tahun ini. Karena adanya pandemi COVID-19, kita semua dihimbau untuk tetap di rumah, menahan diri, dan tidak bertemu dengan banyak orang. Bukan berarti bahwa dengan tidak berjumpa, kita tidak bisa berbagi kasih. Justru saat ini, kita bisa mengasihi orang yang kita sayangi dengan menahan diri tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Semoga sapaan Tuhan Yesus melalui Injil hari ini, kita semua semakin dapat merasakan betapa Tuhan menyayangi kita, betapa Allah Bapa memperhatikan kita semua melalui sapaan dan mukjizat Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, supaya dengan telinga kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang Engkau wartakan. Dengan mulut kami pun bisa menyampaikan dan mewartakan sabda-Mu kepada orang lain. Dan dengan perbuatan kami bisa menunjukkan belas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengar-dengar bulan Februari, bulan kasih sayang. Pas banget sama acara Komsesar Stefanus di tanggal 18 Februari jam 6 sore ada sharing session temanya kasih. Jangan lupa nonton ya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bulan Februari 18 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan sharing season bersama dengan Romo Fritz Miko SPD. Semoga kita semua bisa menyaksikan dalam suasana sukacita kasih Tuhan. Salam.